Pemirsa, Anda kembali di Indonesia Bicara. Kami masih akan melanjutkan perbincangan kami mengenai gaya komunikasi pejabat melawan wabah. Saat ini saya sudah terhubung dengan narasumber kami, Gun-Gun Herianto, pakar komunikasi politik. Selamat malam, Mas Gun-Gun. Bisa dengar suara saya, Mas? Selamat malam, Amanda. Baik, Mas Gun-Gun. Ya. Ini kan pandemi ini sudah dari tahun 2020, sekarang 2021 bahkan sudah hampir berakhir. Ini sejauh ini Mas, bagaimana nih evaluasi dari gaya komunikasi dari sejumlah pejabat publik, pemerintah kepada masyarakat mengenai krisis pandemi COVID-19 ini sendiri, Mas? Ya, untuk evaluasi memang tidak bisa digeneralisir ya, setiap kepala daerah di tiap-tiap daerah itu punya kekhasan, tetapi Mhm. saya ingin mulai dulu dari pemerintahan pusat. Oke. Memang sepanjang tahun 2020 upaya untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini multisektor kan ya, Mhm. ekonomi, kesehatan, dan saya kira memang meskipun agak terlambat, itu protokol komunikasi di luar protokol kesehatan itu juga sudah mulai disusun oleh pemerintah, meskipun dengan segala plus minusnya gitu ya. Satu hal yang menjadi catatan adalah upaya untuk mengatasi pandemi, Amanda, kalau kita perhatikan dari sisi kesehatan itu udah banyak intervensi yang dilakukan. Mhm. Kemudian juga dari sisi ekonomi sekarang malah sudah diintegrasikan antara ekonomi dan kesehatan. Hanya kritik yang cukup signifikan banyak terlontar termasuk dari saya dalam beragam tulisan adalah soal penanganan komunikasi publik ya. Ya. Misalnya dalam mendiseminasikan kebijakan-kebijakan strategis untuk memitigasi opini yang negatif yang kemudian itu sebenarnya paradoks dengan upaya terintegrasi penyelesaian pandemi. Contoh, saya kasih contoh misalnya dalam vaksinasi berbayar, terutama di luar yang gotong royong, kan sempat muncul tuh misalnya Mhm. vaksinasi yang melibatkan pihak BUMN Iya. ya, misalnya yang individual berbayar ya, Iya. itu nampak ada ambiguitas komunikasi. Kemudian juga gonta-gantinya istilah seperti PSBB, PPKM itu bagian juga yang namanya itu equivocal communications ya, komunikasi yang kecenderungannya berpotensi untuk samar, padahal dalam konteks situasi extraordinary apalagi melibatkan nasib nyawa banyak orang dan kehidupan banyak orang itu dibutuhkan satu roadmap komunikasi terintegrasi yang disebut dan komunikasi kebijakan pemerintah. Saya ingin katakan begini, jadi ada tiga hal yang perlu menjadi catatan. Pertama, komunikasi kebijakan Ya. menyangkut substansi kebijakan yang mau disampaikan ke halayak, entah itu soal vaksin, entah itu soal misalnya bantuan sosial, itu semua harusnya memang tidak hanya melibatkan human resource ya atau sumber daya manusia, tapi juga anggaran yang memang basis datanya itu betul-betul terkontrol. Selain itu juga basis data atau informasi yang kemudian terkoordinasikan menjadi manajemen komunikasi strategik begitu ya. Mhm. Itu yang pertama, komunikasi kebijakan. Yang kedua, komunikasi organisasi. Kenapa menyangkut birokrasi yang luas di birokrasi pemerintah dari pusat hingga daerah, karena pandemi ini kan sekarang bukan hanya di Jawa dan Bali, Ya. bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di daerah-daerah kota besar, tapi juga sudah menyebar ke seluruh wilayah Nusantara, apalagi dengan keberadaan varian Delta. Ya. Sehingga apa? Dibutuhkan yang disebut dengan komunikasi hierarkis dari pusat hingga daerah dengan satu protokol komunikasi yang jelas untuk kemudian meminimalisir kebingungan atau perbedaan pandangan dan pada akhirnya kemudian target atau tujuan penanganan COVID-19 berdasarkan basis mutual understanding atau pemahaman bersama di antara birokrasi pemerintah pusat hingga daerah itu akan sulit kalau kemudian komunikasi organisasinya buruk. Yang ketiga, ini yang paling penting juga adalah komunikasi basis komunitas, kelompok, termasuk juga komunikasi antar pribadi. Kenapa? Karena perubahan perilaku, terutama menyangkut warga masyarakat, Mhm. misalnya dengan pemberlakuan PPKM, entah itu mungkin juga dengan pendekatan-pendekatan basis toko, pendekatan basis komunitas, itu yang paling menyumbang sebenarnya perubahan perilaku signifikan dibanding hanya sekedar
mengumumkan beragam kebijakan itu di media massa gitu. Mm-mm. Oke, baik. Mas Gun-Gun, ini kan juga kita juga mengetahui bahwa saat pertama kali nih pandemi terjadi, ini kan Ya, pemerintah ataupun sejumlah tokoh-tokoh pemerintahan di Indonesia, bahkan saat itu Menteri Kesehatan juga sempat ya. menyampaikan narasi yang terkesan meremehkan pandemi ataupun virus corona ini sendiri. Apakah narasi seperti itu juga mempengaruhi gitu kebingungan di masyarakat seperti yang tadi Mas Gun-Gun sempat sebutkan? Ya. Betul, ya seperti saya sampaikan tadi, memang di awal-awal itu nampaknya ada gap komunikasi antar pejabat publik yang memang akan mewarnai dinamika diskursus publik melalui opini yang terbangun di media dan media sosial. Contohnya seperti Amanda tadi sampaikan, narasi. Ya, narasi itu kan butuh coherence ya, harus butuh padu. Ya. Kalau kemudian satu pejabat dan pejabat lain berbeda pandangannya, apalagi waktu itu Menkes ya, kemudian juga beberapa Menko itu nampak mengeluarkan statement yang tidak kemudian berkorelasi positif dengan kewaspadaan terkait dengan penyebaran COVID-19 begitu ya. Itu udah lewat kurang lebih bulan Maret, April, Mei begitu, Ya. itu memang ada bolong di tahun 2020 dalam konteks penanganan komunikasi publiknya. Nah, baru cukup intens, serius itu bicara soal the new normal dengan Mhm. pendekatan-pendekatan komunikasi ya bulan Mei sampai akhir Desember itu kemudian saya lihat pemerintah udah mulai banyak mengubah pendekatan termasuk gaya komunikasi ya, melibatkan kerja-kerja kolaboratif, tidak hanya pemerintah tapi juga pihak swasta dan juga basis-basis komunitas di masyarakat, entah itu influencer di media sosial, kemudian juga opinion maker, tokoh ulama seperti Majelis Ulama dilibatkan dalam vaksin gitu ya, dan itu saya pikir bagus. Cuman Ya. lagi-lagi kemudian ada kendala di Mei sampai Desember 2020 itu, ya ini soal narasi the new normal yang muncul lebih awal begitu sebelum adanya kesiapan secara psikososial di masyarakat. Contoh misalnya the new normal itu dimaknai selesainya pandemi, padahal kemudian pandemi masih tinggi begitu Ya. ya. Itu yang kemudian ada gap Amanda saya Ya. lihat. Tetapi kemudian seiring waktu itu kemudian ada proses juga pemahaman di masyarakat sehingga turut membantu beragam narasi-narasi yang justru banyak keluar dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, begitu tokoh adat budaya, itu membantu pemahaman masyarakat meskipun belum ajak betul ya. Mhm. Nah, baru kemudian ada satu agenda nasional yang penting sekali dalam konteks penanganan COVID-19, yaitu soal bagaimana vaksinasi itu Ya. bisa mendorong mempercepat yang disebut dan herd immunity Ya. begitu, dan itu memang dibutuhkan strategi komunikasi yang sangat-sangat baik ya. Kenapa? Mhm. Karena ini salah satu kunci yang tidak bisa dilepaskan dalam konteks penanganan COVID. Coba misalnya Amanda perhatikan, di awal-awal kan kelompok di masyarakat itu terbagi tiga. Satu Mhm. kelompok yang menerima, artinya berada di zona penerimaan, latitude of acceptance gitu ya. Mhm. Yang kedua berada di zona penolak atau di latitude of rejection. Nah, ini yang kemudian jumlahnya juga meskipun mungkin lebih sedikit dibanding yang menerima, tetapi kalau kemudian tidak dipandu dengan komunikasi strategik yang baik, itu tentu akan kemudian memengaruhi warga masyarakat lain untuk kemudian juga resisten terkait dengan program pemerintah untuk vaksinasi. Dan yang terakhir itu kelompok yang non-komitmen, artinya wait and see deh. Nah, gimana? Apakah vaksinnya kemudian berkontribusi pada teman-temannya atau koleganya yang semakin sehat di tengah pandemi, begitu sebagai cara preventif untuk kemudian menghindari penyebaran virus. Nah, yang menjadi kritik saya adalah Mhm. pada saat kemudian vaksinasi itu sudah berjalan, yaitu tadi bagaimana misalnya harusnya narasi itu narasi tunggal gitu ya, pemerintah, terutama misalnya dari pusat hingga daerah, soal misalnya vaksin gratis itu dibikin kata kuncinya udah bagus. Saya mengapresiasi itu. Mhm. Saya respect dengan narasi soal vaksinasi gratis. Tapi kemudian vaksin berbayar itu ada trouble dalam konteks misalnya pembuatan narasi, kata kunci, termasuk juga organ jaringan komunikasi, sehingga kemudian ada semacam
problem serius waktu itu soal perbedaan pemahaman antar presiden dengan misalnya teman-teman di lapangan, dan waktu itu kan muncul juga misalnya soal vaksin berbayar individu yang akhirnya kemudian presiden sendiri yang akhirnya harus memadamkan isu itu dengan mengatakan bahwa vaksin individu berbayar itu tidak jadi Iya. begitu. Oke, Mas Gun-Gun tadi terkait juga dengan soal narasi yang bermacam-macam dari tokoh-tokoh pemerintah. Ini kan juga Ya, Presiden Joko Widodo sempat menyampaikan bahwa informasi apapun terkait dengan pandemi ataupun penanganan COVID-19 di Indonesia ini hanya lewat satu pintu, yakni diwakili oleh Profesor Wiku. Tapi kan pada kenyataannya ini ada sejumlah tokoh juga yang ikut berbicara. Seperti contohnya Menko Luhut Binsar Panjaitan juga sempat buka suara soal iklim di Indonesia gitu, yang mengakibatkan COVID tidak mudah untuk berkembang. Lalu juga ini juga Muldoko juga sempat menyebutkan bahwa obat ivermectin ini efektif untuk penanganan COVID dan sebagainya. Ini menurut pandangan dari Mas Gun-Gun sendiri bagaimana nih, Mas? Sebetulnya begini ya, komunikasi publik di kala pandemi ini apalagi merepresentasikan pemerintah itu kan harus punya karakteristik pertama itu bersifat otoritatif gitu ya. Kenapa? Karena ini kan menyangkut informasi yang sifatnya nanti official. Yang kedua itu direktif ya, ada memberi semacam arahan yang jelas terutama untuk implementasi di lapangan. Ya. Kemudian yang ketiga itu tentu harus jelas juga information role-nya, ya peran-peran informasinya begitu, siapa menyampaikan apa, termasuk misalnya di mana posisi Pak Luhut, di mana posisi misalnya Jubir, Pak Wiku begitu ya, dalam konteks content of message-nya gitu ya, isi pesannya, yang tentu karena Pak Luhut diberi kewenangan ya untuk PPKM ini ya, dia komandannya dalam tanda petik Ya. ya, tentu dia bisa mengeluarkan statement, hanya kemudian mana statement yang umum dia sampaikan dan mana yang kemudian teknis implementatif yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut oleh juru bicara. Nah, ini bagian dari proses information role ya, atau peran-peran informasi yang harus dimainkan dengan baik, sehingga jangan sampai begini, komunikasinya nanti tumpang tindih pertama ya, kemudian yang kedua ada ketidakjelasan dalam memberi pemahaman. Kenapa? Karena seringkali kemudian masyarakat awam itu bisa jadi tidak terlalu banyak misalnya yang menyerap informasi secara serius itu dari media-media yang otoritatif ya. Contoh misalnya media-media mainstream atau Ya. media televisi seperti Amanda sekarang lebih banyak misalnya mengakses itu dari jaringan media sosial atau multi kanal informasi yang kemudian menyasar handphone mereka begitu ya, sehingga kemudian sangat mungkin berpotensi untuk mengalami kekeliruan dalam proses memahami banyak pesan. Oleh karena itu, maka selain pendekatan media mainstream ya, arus utama seperti dalam konteks konferensi pers, itu juga diintensifkan diseminasi informasi-informasi kebijakan ini lewat jaringan-jaringan komunikasi berbasis warga. Ya, contohnya misalnya melalui media sosial dan lain-lain. Dan kalau kemudian itu lebih lamban dibanding dinamika yang kemudian dilakukan oleh kelompok-kelompok yang anti dalam tanda petik ya pesan-pesan pemerintah, nah itu tentu juga tidak akan pernah bisa efektif. Kenapa? Karena jangkauan mereka yang resisten dibanding kemudian diseminasi pemerintah yang mengefektifkan proses penanganan COVID-19 ini kalah waktu dan kalah misalnya dinamis. Model komunikasi interaktif di media sosial itu kan menjadi ciri. Kalau kemudian tidak ada komunikasi interaktif, ya pemerintah sendiri tidak punya jangkar-jangkarnya untuk kemudian melakukan itu, ya akhirnya kemudian komunikasi itu akan berada dalam situasi yang ambigu, terutama dalam konteks memahami pesan-pesan pemerintah. Begitu, Amanda. Oke, Mas Gun-Gun, lalu kan sejauh ini kita juga tahu Ya. bahwa informasi sangat mudah diaksesnya itu khususnya melalui Media sosial. iya, media sosial, betul sekali. Nah, saat ini kan masih banyak sekali nih berita-berita bohong atau hoax yang masih beredar terkait pandemi COVID-19 ini sendiri, Mas. Hingga sejauh ini. Iya. Apakah itu salah satu bentuk dari
gagalnya gitu komunikasi pemerintah terkait penanganan pandemi ke masyarakat? Menurut saya begini ya, hoax itu kan memang akan selalu Mhm, muncul, menguat, di masyarakat jika kemudian tidak ada, goodwill ya dari pemerintah dan juga dari kelompok yang melek, terliterasi gitu ya. Kalau kemudian diabaikan, contoh misalnya Anda berada dalam satu grup WA, kemudian muncul hoax gitu di grup WA itu, kemudian mhm, dibiarkan. Kalau tidak ada proses untuk menghentikan hoax itu dengan pernyataan klarifikasi atau misalnya kontra narasi, ya tentu hoax itu akan menyebar kemana-mana tanpa kemudian ada proses memutus mata rantainya, terutama di komunitas atau jaringan komunikasi kita. Oleh karena itu, saya pikir pemerintah sendirian nggak bakalan bisa menangani ini, ya, meskipun ada kominfo ya. Satu-satunya cara adalah pentahelic communication. Salah satu yang kemudian bisa diajak dalam komunikasi kolaboratif itu adalah kelompok misalnya kampus, jaringan NGO, basis-basis komunitas, organisasi-organisasi kepemudaan, begitu ya, mhm, organisasi-organisasi keagamaan, dan itu jangan kemudian hanya sekedar dilibatkan dalam konteks seremonial, formal, selebrasi misalnya dalam penyuntikan vaksin begitu ya, atau ya, mungkin dalam mungkin di daerah-daerah itu saya lihat juga ada free rider dengan menunggangi itu untuk bisa kepentingan elektoral gitu ya, atau mhm, mungkin juga sekarang banyak juga pejabat-pejabat yang berada di suprastructure seperti di DPR atau mungkin juga di kabinet sendiri yang justru memanfaatkan momentum pandemi ini lebih banyak untuk personal branding begitu ya, ya, 2024. Nah, saya pikir begini, terhubung dengan satu hoax itu sendiri menurut saya harus kerja berjejaring untuk kemudian memastikan bahwa informasi-informasi yang bukan hanya baik, benar, tetapi juga secara proporsi itu bisa mengimbangi lah minimum. Kalau enggak mau melebihi, mengimbangi derasnya hoax yang kemudian begitu intens itu menyasar warga melalui media-media sosial. Nah, di luar itu, kritik saya nih, mhm, Amanda, ya, sekarang ini saya lihat di jalanan dan di ragam, bukan hanya di media online, tapi juga di media luar ruang, itu udah mulai banyak pejabat-pejabat yang bersiap untuk kemudian membangun yang disebut dengan personal branding menjelang proses kandidasi jelang 2024. Nah, ini menurut saya secara etik ya, iya, itu harusnya jangan jangan kemudian memanfaatkan isu pandemi untuk hal-hal yang bersifat politis iya, ya, padahal waktu 2024 masih panjang, iya sehingga betul, kemudian free ride publicity itu menurut saya tidak menguntungkan bagi proses penanganan COVID-19 ya. oke. Mas Gun-Gun lalu bagaimana nih, mungkin saran dari Mas Gun-Gun selaku, pengamat komunikasi publik ataupun Hmm. politik ini Mas, terkait bagaimana, Hmm. gaya komunikasi ataupun upaya komunikasi yang paling efektif agar, segala informasi terkait pandemi COVID-19 ini bisa terserap dengan Ya. baik di masyarakat dan, tidak lagi termakan oleh isu-isu hoax. Amanda, dalam kajian komunikasi itu kan banyak gaya komunikasi ya. Ada misalnya dikenal dengan istilah destructuring style, ada equalitarian style. Mudahnya beginilah, destructuring style itu gaya komunikasi yang menekankan pada aturan, yang Ya, menekankan pada apa namanya kepastian. Biasanya sistematis, runtut, skematik gitu ya. Berbeda mhm, dengan orang equalitarian gayanya, gaya komunikasi equalitarian tuh kecenderungannya itu hangat, dekat, mhm, kemudian kecenderungannya juga lebih banyak merangkul gitu ya. Ada yang kemudian yang ketiga misalnya dynamic style gitu ya, ya, modelnya meledak-ledak, asertif. Nah, dalam konteks komunikasi pandemi, menurut saya ada dua gaya yang paling cocok, yaitu the structuring style, terutama untuk komunikasi organisasi birokrasi pemerintah yang sifatnya harus official, harus direktif tadi, mhm, harus betul-betul berbasis namanya FCR ya kalau dalam komunikasi itu, finding, conclusion, recommendations. iya, Jadi penemuan, konklusi, dan rekomendasi untuk disampaikan ke halayak. Itu basisnya adalah data dan pendekatan scientific
Ya, jadi jangan kemudian selera pribadi atau kepentingan politik pribadi dan kelompok begitu. Oke. Jadi itu yang pertama, gayanya itu the structuring style. Yang kedua adalah equalitarian, terutama untuk merangkul komunikasi dengan basis pendekatan antar pribadi. Contohnya misalnya komunikasi dengan tokoh, komunikasi dengan simpul-simpul pemuda begitu ya. Mhm. Itu equalitarian style lebih masuk gayanya, seperti Pak Ganjar gitu, gayanya lebih bagus Ya, untuk masuk ke kelompok-kelompok anak muda. Sementara Pak Anies itu kan model the structuring style. Ya, ya. basisnya adalah model retorik yang skematis, rapi, tersusun. Ridwan Kamil itu equalitarian style. Pak Jokowi itu orang equalitarian style. Nah, maksud saya banyaknya pejabat publik, termasuk gubernur, wali kota, bupati, itu harus mulai mengembangkan gaya yang paling cocok dengan masyarakat di mana dia pimpin. Sehingga kemudian Mhm. ada mulai masyarakat itu bukan hanya tahu, memahami, tapi juga ingin mengubah perilakunya sesuai dengan perilaku Ya. kenormalan baru, karena kita mungkin masih cukup banyak waktu untuk berdampingan dengan COVID-19 begitu. Oke, baik. Jadi sangat penting ya untuk memastikan bahwa komunikasi yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh lawan bicaranya gitu ya, Mas? Iya Iya, betul, karena oke. prinsip komunikasi itu kan dipahami, Iya, betul. dimengerti, dan Oke, akhirnya memang muncul pemahaman bersama. Ya. baik. Terima kasih Mas Gun-Gun atas waktunya malam hari ini di Indonesia Bicara. Sama-sama Amanda, Terima kasih, selamat Mas. malam. Malam. Pemirsa Indonesia Bicara masih akan kembali usai jeda dengan narasumber lainnya. Tetaplah bersama kami.